kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Pada kesempatan ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Sucikan, kuduskan seluruh keberadaan kami Tuhan, agar kami boleh siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya akan berikan tema kasih Allah adalah kasih yang kekal. Saat ini jemaat terkasih dalam Tuhan, kita merayakan hari kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan kita ambil firman Tuhan pada saat ini di dalam Yeremia 31 ayat 3b. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih Allah adalah kasih yang kekal. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kasih Allah adalah kasih yang kekal, itu adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang abadi. Kasih yang tidak akan pernah pudar, tidak berhenti atau mandek. Kasih yang tidak akan pernah hilang ataupun sirna. Dan kasih yang tidak akan pernah luntur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih yang terjadi antara manusia itu ada beberapa hal. Kategori kasih yaitu ada kasih philea, kasih eros, kasih storge. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini kita akan belajar atau mengenal kasih agape, yaitu kasih Bapa itu sendiri. Kasih Allah kepada manusia yang tulus dan murni, kasih yang tanpa pamrih. Kalau kita mengenal kasih manusia, Bapak Saudara, kasih manusia kebanyakan itu bersyarat. Betul apa betul? Ya. Selagi engkau baik, selagi engkau kaya, selagi engkau menguntungkan, selagi kamu masih ganteng, selagi kamu masih cantik dan menarik, maka aku mengasihi engkau. Nah, ini kasih manusia. Ya. Kalau kasih Allah itu kasih yang tulus, justru kasih Allah dinyatakan ketika kita adalah manusia yang kotor, yang rusak, manusia yang berdosa. Dia mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Ya. Walaupun kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, tetapi kebanyakan orang tidak mampu menghayati kasih Allah, yaitu anugerah di dalam Yesus Kristus. Bicara tentang kasih, kasih itu terdiri dari 5 huruf, yaitu KASIH. Ya. Walaupun hanya 5 huruf dari satu kata itu, tapi tidak bisa orang hidup tanpa kasih. Betul ya, Bapak Saudara? Tidak bisa orang hidup tanpa kasih. Berjuta tulisan tercipta dari kata kasih. Dimulai dari puisi, novel, sampai filsafat mendalam. Namun kasih yang paling besar sepanjang zaman, yaitu kasih yang kekal, itu adalah kasih Allah itu sendiri. Kasih Allah, kasih yang rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia.
Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 Bapak Saudara, di sana apa bunyi firman Tuhan ini? Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita bicara masalah kasih Allah, langit memang tidak cukup luas untuk menjadi kanvasnya, dan air lautan tidak cukup untuk menjadi tintanya. Ya, sampai tercipta lagu ini, saudara. Meski kasih Allah demikian besarnya, luar biasa, kita seringkali tidak bisa merasakan, bahkan mengabaikan, dan juga ada dan banyak yang menolak kasih itu. Ini terjadi sejak Tuhan Yesus masih ada dalam kandungan Maria. Sampai kini ditolak, dan orang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Iblis yang menjadi sponsor atau provokator dari kebencian ini, Bapak Saudara. Iblis tidak mau orang-orang menerima kasih anugerah keselamatan dalam Yesus. Jadi jangan heran, saudaraku, jika di tengah perjuangan kita saat ini membawa kasih Allah untuk jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, iblis atau setan menghadang. Setan menyerang, menghalang-halangi ketika banyak anak-anak Tuhan, para misionaris, para penginjil, para pendeta, anak-anak Tuhan yang ingin menyampaikan berita tentang kasih Allah ini dihadang oleh iblis. Karena iblis tidak mau orang-orang menerima kasih Bapa, kasih yang kekal itu. Ya, iblis mungkin tidak terang-terangan tidak terang-terangan untuk menghadang, untuk menyerang, tapi bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Justru mungkin para tokoh atau orang-orang yang berpengaruh dengan cara menghalangi pemberitaan Injil, dengan cara menyerang, bahkan membinasakan orang-orang yang mau memberitakan kabar sukacita, yaitu tentang Injil Kristus. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak berhenti untuk membagi kasih dengan segala resiko. Dia ditolak, dihina, dianiaya, diusir, disiksa karena berita tentang kasih Allah ini. Ya. Tetapi meskipun demikian, kita melihat hasilnya sekarang, Bapak Saudara. Sekarang ini dunia mengenal Dia dan percaya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Karena itu lakukanlah seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu Dia tetap berkobar-kobar, menyala-nyala dalam memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus. Percayalah Bapak Saudara, meski sekarang kita mungkin menabur kasih itu dengan air mata, kita nanti akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya atau hasilnya, yaitu jiwa-jiwa untuk kita bawa kepada Yesus Tuhan. Tuhan menginginkan kita menyelamatkan orang lain karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dengan maksudnya kita dipakai Tuhan untuk membawa orang lain menjadi selamat karena kita memperkenalkan Yesus kepada mereka.
Saat ini kita akan belajar tentang 3 hal tentang kasih Allah itu. Yang pertama, kasih Allah itu murni dan bukan imitasi, ya. Kasih Allah itu kasih yang murni. Karena sifat Allah itu adalah kasih. Kasih Allah itu kekal karena Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, kasih Allah tidak dapat diukur, Bapak Saudara. Kasih Allah itu sungguh luas, tak terbatas. Ia menghendaki supaya kita selamat dan orang lain juga selamat melalui kehidupan kita. Kasih manusia terbatas, ya. Sekian hari mungkin bisa mengasihi, sekian bulan, sekian tahun, tapi terbatas. Mungkin pasangan hidup kita sudah berkomitmen, aku akan mengasihi engkau seumur hidupku, ya. Ternyata seumur hidupnya juga hanya seumur jagung. Artinya kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi kita atau kita kasihi. Ya, kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Bahkan juga ada yang dikecewakan, bahkan dilupakan. Ya. Pasangan itu bisa mengecewakan, bisa tinggalkan kasihnya, bisa melupakan kita. Tapi kita bersyukur kalau kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah luntur, kasih yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita dan kita rasakan. Yang kedua, Bapak Saudara, Allah telah membuktikan kasih-Nya. Ya, kalau pertama tadi kasih Allah itu murni, bukan imitasi. Barang itu kalau murni itu awet, ya, nggak rusak, nggak pudar. Kalau imitasi ya seperti perhiasan imitasi, baru kita pakai sehari 2 hari sudah luntur, warnanya sudah berubah dari kuning menjadi hitam dan sebagainya. Ya, namun kasih Allah luar biasa, ya. Yang kedua, kasih Allah itu telah membuktikan Ia mengampuni dosa kita. Ya, Allah telah membuktikan kasih-Nya, Ia mengampuni dosa kita dan menyelamatkan dan menebus kita. Mazmur 103 ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotaimu dengan kasih karunia, ya, dan rahmat yang luar biasa. Kemudian juga membuktikan kasih-Nya tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita baca. Kemudian juga telah membuktikan kasih-Nya, ya, di dalam Mazmur 108 ayat 5 dikatakan bahwa sebab kasih setiamu besar mengatasilah langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Luar biasa, Bapak Saudara. Kasih-Nya dibuktikan, ya. Banyak orang mengatakan aku mengasihimu hanya sebatas di bibir saja. Ya, hari ini mengatakan aku mencintai, mengasihi, tapi besok sudah mengasihi dan mencintai yang lain. Tapi kalau kasih Allah, ya, sekali diberikan itu untuk selama-lamanya. Dan Dia membuktikan kasih-Nya, menerima kita apa adanya. Kita tadinya sesat seperti domba, ya, kita hina, kotor, kita terlalu banyak dosa. Seharusnya kita harus menerima upah dosa, yaitu maut, masuk di dalam api neraka. Tapi Allah mengangkat kita.
Allah memulihkan keberadaan kita. Allah melawat kita. Lawatan Allah itu atau kehadiran Allah itu dalam diri kita, Dia mau mengangkat kita menjadi anaknya, mau memulihkan keberadaan kita, mengampuni kita, dan tidak mengingat-ingat segala pelanggaran kita. Ya, pelanggaran kita itu sudah dilupakan. Kita dijadikan ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, bagian yang ketiga, sekarang reaksi atau tanggapan tindakan kasih terhadap Allah. Kalau tadi Allah sudah turun ke dunia sebagai bayi kecil yang mungil di kandang domba, ya, Dia adalah Allah penebus dosa kita yang menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan, Bapak Saudara. Tindakan kita apa sebagai balas kasih kita kepada Allah? Yaitu kita harus menanggapi kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita itu dengan cara bertobat yang sungguh-sungguh. Ya, harus mengalami pertobatan. Ya, di dalam Wahyu 2 ayat 5 sampai 6, ya kan? Di sana Allah mengatakan bahwa kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Ya, karena Natal itu merupakan hadiah yang terbesar. Allah menyatakan kasih-Nya. Ya, kita ada di dalam hati Allah. Ya. Kalau Allah sudah mengasihi kita, kita mendapat kasih Allah itu, Allah ada di dalam hati kita, kita juga akan mengasihi sesama. Ya. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus menanggapi dengan cara merelakan diri kita untuk taat kepada perintah-Nya. Ya, perintah. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Karena itu membuktikan siapa yang mengasihi Allah, dia harus mentaati segala perintah-Nya. Ya. Perintah Tuhan itu tidak berat, Bapak Saudara. Tuhan hanya ingin seperti di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga mengasihi sesama. Siapakah sesamamu? Ya, mungkin juga musuhmu sekalipun. Tuhan mau kita mengasihi, ya. Mengasihi sesama berat tidak? Tidak, Bapak Saudara, hanya mengasihi. Tapi ada yang katakan, oh berat sekali, dia menyakiti saya, ya. Dia sudah merugikan saya tidak bisa mengampuni dia. Dia sudah membuat hidup saya menjadi berantakan dan gagal. Bapak Saudaraku, kalau Allah saja mampu mengasihi Bapak Ibu Saudara, keberadaan Bapak Ibu Saudara juga adalah orang-orang yang berdosa, yang keji, yang kotor, yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan mau mengasihi kita apa adanya kita. Masa kita nggak bisa mengampuni mereka? Mari kita ikuti teladan Yesus untuk mengasihi sesama kita. Ya, karena kalau kita nggak bisa mengampuni, nggak bisa mengasihi, Tuhan juga nggak akan bisa mengampuni dosa dan pelanggaran kita, Bapak Saudara. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 3, Tuhan mau kita memelihara kasih persaudaraan. Tuhan menekankan agar kasih persaudaraan itu semakin nyata dalam komunitas orang-orang percaya. Ya. Kita harus mengasihi sesama kita, musuh kita, terlebih orang-orang atau saudara-saudara kita seiman. Ya, ada kepedulian. Ya, memberi tumpangan. Ya. Ibrani katakan, kalau kita memberikan tumpangan, sedekah
bantuan kepada saudara kita, itu sama artinya dengan menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Ya, Abraham, Lot mengalami hal ini ya, dia menjamu malaikat-malaikat Tuhan ketika menjumpai mereka. Saya yakin saudara, jika ada banyak malaikat berkeliaran, maka akan banyak orang Kristen berebut menjamu mereka, menyediakan yang terbaik, serba bagus dan wah. Betul? Iya. Karena menjamu malaikat-malaikat Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena dia adalah alatnya Allah untuk menemui manusia. Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian saya boleh saksikan. Ketika kami satu tim pelayanan di Sulawesi Utara, yaitu di Manado ya. Di sana setiap keluarga yang kita datangi itu dalam sehari, misal kita datang ke 5 rumah untuk mendoakan mereka. Mereka selalu menyediakan makanan. Dan kalau kita nggak makan, karena udah kenyang, tadi sudah dijamu di kanan kiri, mereka itu akan kecewa, marah. Jadi cara kami menyiasati ya, kami nggak bisa ngambil banyak-banyak. Ya, yang penting itu sudah menyenangkan keluarga yang mengundang kita. Kita makan, menikmati jamuannya ya. Dan makanan yang disediakan tuh enak-enak. Karena dia berpikir menjamu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu sama artinya dengan menjamu malaikat Tuhan. Ya, seperti itu yang kita alami ya. Jadi kita di sana, misalnya kita itu di sana 2 minggu ya, pulang itu berat badan kita sudah bertambah. Semakin gendut, semakin gemuk. Ya, karena sudah tidak ada lagi alasan untuk diet-dietnya. Di mana-mana dijamu, mau pelayanan mesti makan dulu, mau naik mimbar mesti makan dulu, selesai pelayanan makan lagi. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi kasih persaudaraan itu harus terus dipelihara ya. Jadi kita harus memiliki kepedulian kepada sesama kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengejar kasih yang sempurna, yaitu kasih agape. Ya, nanti boleh baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9. Di sana bicara tentang kasih. Karena apa Saudara? Ini penting sekali. Orang yang tidak memiliki kasih itu seperti gong yang bergemerincing, tak berguna. Orang yang tidak dapat mengasihi, tidak mengenal Allah dan kasihnya. Itu tadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang sudah saya bacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang yang tidak mengenal Allah siap menerima hukum Allah, yaitu kematian kekal. Kasih Allah sanggup memulihkan, merubah sikap hidup, tingkah laku, perbuatan dan perkataan kita. Hanya kasih Allah, kasih agape yang sanggup merubah kehidupan kita. Hari ini Bapak Saudara, jika kita kehilangan kasih yang kekal itu, sudah tidak ada dalam diri kita, sehingga yang ada adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa. Kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh kepada saudara, tidak memiliki kepedulian. Saat ini, Bapak Saudara, Allah akan melawat saudara, memenuhi hati saudara dengan kasih yang kekal, ya, sehingga saudara mampu atau sanggup mengasihi orang lain. Ya, Roh Kudus akan terus bekerja membantu saudara untuk bisa melaksanakan firman Tuhan pada saat ini. Dan katakan kepada Yesus saat ini, mari Tuhan, kau lahir dalam palungan hatiku yang kotor ini. Sucikan, kuduskan keberadaanku. Aku mau menerima kasih-Mu yang kekal. Sehingga aku
memiliki kasih-Mu dan bisa mengasihi sesamaku. Ya, mengasihi orang-orang di sekitarku yang adalah pasangan hidupku. Kalau saat ini ada pasangan hidup yang mulai tidak setia, ada suami-suami yang meninggalkan istrinya, tapi bukan karena kematian. Ya, mereka mungkin hidup dengan orang lain. Ada istri-istri juga yang sudah mulai tidak peduli dengan keluarga. Allah melawat saat ini. Ya, terimalah kasih Allah yang kekal itu. Maka kasih yang agape itu akan berdiam di hatimu dan dia akan menyempurnakan kasih-Mu. Kau bisa mengasihi pasangan hidupmu, keluargamu, mengasihi musuhmu, mengasihi saudara-saudaramu yang lain di dalam Tuhan. Dan kasih-Nya tidak saja dikumandangkan, diperkatakan, tetapi kasih yang dilaksanakan, yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kalau masih ada kebencian, kalau masih ada yang tidak bisa mengampuni sesamanya, undang Yesus masuk di hatimu dan nikmatilah kasih Bapa, kasih yang agape, yang sempurna itu. Maka kita akan mampu mengasihi, mengampuni orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Di dalam tokoh-tokoh Alkitab, ya, cerita di dalam Alkitab adalah banyak orang yang sudah diubahkan cara hidupnya, gaya hidupnya, perilakunya, karakternya. Karena kasih agape ini, Bapak Saudara, siapakah dia? Yang adalah Sakius, wanita Samaria, itu adalah salah satu contoh orang-orang yang mengalami perubahan hidup dan memiliki kasih karena sudah menerima kasih agape di dalam kehidupannya. Ya. Amin untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah saya akan berdoa agar saudaraku menerima kasih Bapa, kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa pamrih. Buka hatimu dengan segala kerendahan hati, maka Roh Kudus akan mencurahkan kasih-Nya, yaitu kasih Bapa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan yang sudah kita terima pada kesempatan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang mengubah hidup kami, firman yang mendidik kami, firman yang menunjukkan kesalahan kami, firman yang mendisiplinkan hidup kami, dan firman-Mu yang sungguh begitu luar biasa. Engkau masih menegur kami Tuhan melalui firman-Mu. Karena aku tahu bahwa Engkau mengasihi dan Engkau tidak mau kami kehilangan kasih-Mu. Engkau tidak mau kami menjadi orang-orang yang hidup tanpa kasih Bapa, yaitu kasih yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya mereka yang mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini, jamah hati mereka, pulihkan keberadaan mereka, penuhi hati mereka dengan kasih-Mu yang meluap-luap, sehingga mereka mampu mengasihi sesamanya. Dan apabila mereka mengasihi sesamanya, maka berita tentang kasih Kristus itu akan sampai kepada banyak orang, sehingga banyak orang diselamatkan, boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat kesempatan hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan di bulan Desember ini, bulan Natal, di mana banyak orang memperingatinya. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa berkat. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga melalui anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya terus menghibur, menguatkan kita, memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salihnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.